Shalom salam saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari saudara dan saudaraku yang ada di Malaysia. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Grispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini bagi kami dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara, kita akan membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima bagian A. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara, anggur pada umumnya merupakan tanaman yang ditanam di Israel pada waktu zaman dahulu, selain gandum dan tanaman buah-buahan lainnya. Tuhan sendiri mengumpamakan umat Israel sebagai pohon anggur pilihannya. Walaupun dipilih Tuhan menjadi anggur pilihannya, tapi kenyataannya malah mengecewakan hati Tuhan karena tidak berbuah dan menjadi tanaman liar. Tertulis, Aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh-sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Saudaraku, dari tanaman pohon anggur kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah hidup dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Saudaraku, ranting merupakan bagian dari tanaman anggur yang harus melekat pada pokok anggur. Jika tidak, sampai kapanpun ranting tidak akan bisa bertumbuh, berbuah, bahkan bisa mati. Dan apabila ranting tidak menghasilkan buah, maka ranting akan dipotong. Ranting yang dipotong tentu akan mengering dan mati karena tidak mendapatkan asupan makanan. Ranting itu tiada guna lagi, saudara. Ia akan dibuang dan kemudian dicampakkan dalam api lalu dibakar. Hal ini selaras dengan kita, saudara. Kita harus memiliki hubungan yang karib dan intim dengan Tuhan. Membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan adalah hal mutlak yang harus ditaati. Firman Tuhan berkata, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua, saudara, menghasilkan buah. Saudaraku, untuk menghasilkan buah, syaratnya adalah melekat pada pokok anggur. Tertulis, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, agar kita menghasilkan buah, kita perlu mengalami proses dan kita harus memiliki kerelaan hati untuk diproses, sehingga kita mampu bertumbuh dan berbuah. Tertulis, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, ketika kita mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita dan mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus, kita memiliki kerelaan untuk dibersihkan dan dimurnikan oleh Roh Kudus. Maka hidup kita pasti dan siap untuk menghasilkan buah. Setiap proses yang kita alami adalah proses yang tidak mudah dan kadang menyakitkan, saudara. Saudara, hidup yang menghasilkan buah merupakan salah satu tanda seseorang bertumbuh dan mencapai kedewasaan rohani. Melalui buah yang dihasilkan setiap hari, kita menjadi orang Kristen yang mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara otomatis kita akan memperoleh semua yang baik dari Tuhan bagi kita. Secara sederhana, ranting yang menghasilkan buah adalah gambaran dari seorang Kristen yang hidupnya menjadi berkat. Ada tertulis, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya.
Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudaraku, hal ini menegaskan bahwa untuk mengenali pohon dan jenisnya bukan dilihat dari batang, daun, atau dahan, melainkan dari buahnya. Saudara, Tuhan adalah pokok anggur dan kitalah rantingnya. Marilah kita menjadi ranting yang melekat kepada pokok, yaitu Tuhan Yesus. Hal ini adalah bagian penting dalam hidup kita, saudara. Karena di luar Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya dengan melekat kepada Tuhan, kita mampu bertumbuh dan menghasilkan buah. Apakah saudara mau dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Mari kita melekat kepada Tuhan Yesus dengan hidup bergaul karib dengan Tuhan di dalam doa, penyembahan, dan firman Tuhan setiap hari. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk melekat kepada-Mu ya Tuhan, seperti ranting melekat kepada pokok anggur, sehingga hidup kami bertumbuh dalam iman dan sanggup menghasilkan buah-buah kebenaran, sehingga hidup kami mencerminkan karakter Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun mereka berada yang sakit Tuhan. Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, di dalam kesulitan, pergumulan, guncangan, mari ya Tuhan belas kasihan-Mu menolong hidup mereka, membebaskan mereka, memberkati, memulihkan hidup mereka, buka jalan baru bagi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan hidup mereka. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, penghiburan, berikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi saudara kami yang ada di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pekerjaan yang sangat berat, menghadapi radikalisme di tengah masyarakat, korupsi, terorisme, intoleransi di tengah masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala aspek kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi semua masalah yang ada. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan Yesus, kiranya pandemi global ini segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami kembali lagi untuk hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat, selamat hari Minggu. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.